منهم تاريم الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah benar bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman di Safir Al-Atas yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita di bulan yang suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi, ini kan bentar lagi kita mau ada zakat fitri gitu. Nah, ini pengertian soal zakat itu seperti apa tuh? Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Muhibbin TV yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah kita udah masuk fase tinggal sedikit lagi. Ya, tinggal sedikit lagi. Ini namanya udah di ujung tombak. Tinggal kita memperkuat ibadah kita, memperbanyak ibadah kita pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, karena Nabi bilang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, Nabi bilang pertama rahmah, 10 malam pertama rahmah. Yang kedua, yang pertengahan adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itqun minan nar, pembebasan kita dari api neraka. Minta sama Allah. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya, minta doa sama Allah dan jaga agama kita. Ya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampunan Allah. Ya, makanya dibilang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah, itu doa yang Nabi ajarkan, emang itu adalah sesuai daripada koridor yang kita harapkan semuanya. Karena hakikat kenikmatan kita hidup di dunia ini adalah mendapatkan ridha Allah dan pandangan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah fokusnya kita. Nah, sekarang kewajiban yang terjadi di bulan Ramadan dan khususnya masuk di bulan Ramadan ini adalah zakatul fitrah. Ya, zakatul fitrah ini adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya. Siapapun dia, pertama muslim, maka kalau orang kafir nggak wajib. Yang kedua, dia punya makanan atau kebutuhan pokoknya dia pada malam hari bulan Idul Fitri dan pada hari Idul Fitrinya juga. Ya, dan juga bahan pokok buat keluarganya juga, untuk istrinya, untuk anaknya pada malam lebarannya, pada malam Idul Fitrinya dan pada hari Idul Fitrinya. Nah, dan syarat-syaratnya juga pun di situ ada. Sekarang yang menjadi tanda tanya, zakat fitrahnya kapan dikeluarkan? Waktunya kapan? Nah, ulama fikih bahkan di Busyra Karim disebutkan bahwa awqat ikhrajuz zakatul fitr khamsah. Ada 5 waktu yang dibagi di dalam kitab Busyra Karim untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktul wujub. Kapan waktunya wajib? Wajibnya dia seseorang mengeluarkan zakat apabila dia idrak juzuk min Ramadan wa idrak juzuk min lailatul awal min Idul Fitri. Dia mendapati sebagian waktu pada Ramadan dan mendapati sebagian waktu pada malam Idul Fitri. Nah, jadi kalau andai kata seseorang lahir pada malam Idul Fitri, nggak wajib zakat. Atau orang meninggalnya pada akhir Ramadan, sebelum maghrib dia udah meninggal, tapi dia nggak dapetin malam Idul Fitri, nggak wajib zakat. Yang harus wajibnya seseorang zakat apabila dia mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian daripada malam Idul Fitri. Ini yang pertama, waktul wujub. Yang kedua adalah waktul fadilah. Kapan sih fadilahnya kita paling afdolnya mengeluarkan zakat? Waktunya fadilah yang Nabi ajarkan adalah ba'da tulu'is syams, setelah terbitnya matahari, wa qabla sholatil Id, sebelum kita melakukan atau melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini waktu fadilahnya. Cuman yang menjadi kita permasalahan, orang Indonesia sepi. Orang pada siap-siap di rumahnya masing-masing. Ya, makanya kalau misalnya bagi kita nih waktu fadilahnya pada malam Idul Fitri. Ya. Tapi kalau misalnya mengikuti syariat yang Nabi ajarkan, waktu fadilah itu setelah terbitnya matahari sampai sebelumnya sholat Idul Fitri. Tapi ulama bilang katanya paling afdol lagi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung kita keluarkan zakat kepada siapapun. Jadi ketika itu pas hari Idul Fitrinya, setelah sholat subuh kita langsung datangi siapa yang orang miskin. Bisa saja kita kalau menjalankan fadilah ini kita tandain tuh orang miskin yang mana aja. Rumahnya di mana?
Udah kita catat, alamatnya ada, tinggal pas habis sholat subuh kita datangi rumahnya, kita berikan zakat fitrah kita. Ini waktu afdalnya kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu jawaz. Kapan sih waktu dibolehkannya? Waktu jawaz, waktu dibolehkan keluarkan kita untuk zakat fitrah pada malam pertama bulan Ramadan. Oh, awal bulan Ramadan udah boleh. Begitu masuk azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah malam pertama bulan Ramadan. Boleh keluarkan zakat? Boleh keluarkan zakat fitrah. Waktu jawaz ini namanya. Yang ketiga adalah waktu karaha. Waktunya kita makruh mengeluarkan zakat fitrah. Oh, ada makruh juga. Iya, waktunya jadi empat. Yang keempat ini, waktu karaha. Waktunya makruh kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan? Ba'da sholatil id wa qabla ghurub. Setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, sebelum matahari terbenam hari pertama pada Idul Fitri. Nah, jadi kalau kita keluarkan setelah sholat Idul Fitri, sampai waktunya sebelum matahari terbenam, ini waktunya namanya waktu makruh untuk kita mengeluarkan zakat. Zakatnya gimana sah? Sah zakatnya. Sah zakatnya. Tapi ma'al karaha. Tapi dengan makruh. Makanya kita udah bahas kemarin bagaimana hukumnya orang yang menyepelekan makruh. Ya, idza tasahalta anil makruhat ugibta bidzunub as-saghair. Barang siapa yang apabila kamu mengentengkan perkara makruh, maka Allah akan membalas kalian dengan melakukan dosa yang kecil. Faman tasahalta idza tasahalta bidzunub as-saghair ugibta bidzunub al-kabair. Ya, barang siapa yang ngentengin dosa-dosa kecil, Allah balas dengan dosa-dosa besar. Dia ngelakuin tanpa sadar. Barang siapa yang ngelakuin dosa-dosa besar, ugibta bisal bil iman, dengan Allah cabut iman dalam hatinya. Makanya jangan pernah kita ngentengin dah, apalagi makruh ini. Ya kalau bisa kita jaga-jaga diri. Aneh ini takutin ntar di akhir Ramadan nggak mampu. Apalagi hari pertama Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri aneh nggak mampu. Ya udah pertengahan Ramadan aneh mau keluarkan. Atau nggak pada hari pertama aneh mau mengeluarkan, biar aneh nggak ada keraguan. Ya, kadang kan ada orang kan ragu dalam sholat, ragu dalam ini, cuman nggak pernah ada yang ragu dalam mengeluarkan zakat. Ya kan ya? Ya seperti itu. Makanya keraguan ini, was-was ini dari syaitan, dari setan ya. Itu dia. Bahkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas nih paling marah dengan orang yang suka ragu. Kadang kalau lagi sholat, Allah, auzubillah, Allah, diulang-ulang terus. Ragu ketika dia pengen takbir, was-was dia. Apalagi dengan wudu, paling marah. Yang menjadi tanda-tandanya, kenapa dia ragu ketika dalam ibadah saja, tapi nggak pernah ragu dalam mengeluarkan zakat. Oh, saya udah ngeluarin zakat atau belum ya? Dikeluarin lagi sama dia. Habis itu diragu lagi, saya udah ngeluarin zakat belum ya? Dikeluarin lagi. Ini kan faedah was-wasnya. Nah, itu dia. Nah, itu dia yang pertama. Yang keempat adalah makruh, waktul karaha. Waktunya kita makruh mengeluarkan zakat. Yang terakhir adalah waktul hurmah. Ya, waktunya kita mengeluarkan zakat haram hukumnya. Ya. Kapan kita haram mengeluarkan zakat? Ketika setelah hari pertama Idul Fitri. Jadi setelah hari pertama Idul Fitri, setelah terbenam matahari, itu kita sudah masuk dalam waktu haram untuk mengeluarkan zakat. Ya. Iya. Nah, tapi kalau andai kata ada uzur, gimana kalau ada uzur? Kalau ada uzur, nggak apa-apa. Tapi harus qadha. Tapi qadhanya tanpa dosa. Ya, kayak contohnya, Habib saya ini pengen mengeluarkan zakat, tapi duitnya belum cair nih. Ya, THR belum keluar. Keluarnya pas udah hari kedua Habib. Nah, atau enggak hari ketiga baru keluar Habib. Nggak apa-apa, keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya itu udah masuk dalam qadha. Nah, tapi nggak berdosa. Atau misalnya dia nggak punya uang, ya, atau nggak misalnya orang miskinnya nggak ada, atau orang fuqaranya nggak ada, nggak apa-apa dikeluarkan hari kedua atau hari ketiga, ya, selama dia bisa untuk mengeluarkan dikeluarkan. Terus yang menjadi tanda tanya, siapa aja sih yang mendapatkan? Siapa aja yang mendapatkan? Di dalam Busyra Karim disebutkan Thamaniyatul Asnaf, walaupun untuk zakat fitrah 8 orang. Yang di dalam Al-Quran disebutkan itu al-fuqara wal-masakin wal-amilun, ya, terus itu semuanya yang dalam Al-Quran disebutkan ada 8 orang. Tapi sebagian ulama, jam'un minal ulama asy-Syafi'iyah bil khusus mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan zakat fitrah hanya fuqara wal masakin dan satu daripada 8 kelompok tadi. Nah, itu di dalam Busyra Karim disebutkan seperti itu. Ya, tapi kalau bisa afdalnya kita keluarkan kepada fuqara wal masakin dulu, yang afdal, yang lebih muhtaj, yang diutamakan, yang lebih membutuhkan. Nah, itu dia. Terus ya dikeluarkannya berapa? Dikeluarkan itu 1 sok. Ya. Ya, 1 sok itu arbatu amdad. Ya, 4 mud itu kalau kita perkirakan dengan liter itu sekitar 3,5 liter.
Ya, itu sebenarnya 3, liter itu udah dilebihkan, hitungan aslinya di bawah 3,5 liter. Tapi Imam Nawawi mengatakan takmil, ya, untuk menyempurnakan dalam hitungan itu lebih afdal. Ya, melebihkan dari hitungan itu lebih afdal daripada kita menguranginya. Biar kita nggak ada keraguan, dan juga fadilahnya besar di situ. Nah, itu dia, melebihkan daripada nominal itu lebih bagus daripada kita mengurangi. Nah, mungkin ini saja yang bisa menjadi pencerahan untuk zakat fitrah kita. Dan jangan lupa ketika kita ingin mengeluarkan zakat dengan niat. Ya, niat itu mahalluha fil galab, di hati kita. Pasang niat kita dalam hati, kita keluarkan zakat. Kalau kita nggak ngerti bagaimana kita mengeluarkan zakat, datang ke masjid. Datang ke tempat-tempat yang menyediakan tempat menampung zakat. Mereka bisa membimbing kalian bagaimana niatnya, bagaimana mengeluarkan zakatnya, terus berapa aja yang dikeluarkan. Datangi. Nah, cuman kita jadi tanya, malas mau keluarin. Ada orang yang nggak mau ngeluarin zakat, udah punya duit nggak mau ngeluarin zakat. Hati-hati. Di zaman Nabi pernah ada orang yang minta kekayaan dengan Nabi. Nabi doakan dengan kekayaan. Begitu diminta zakat dia nggak mau keluarkan. Terus Nabi minta zakat dia nggak mau keluarkan. Sampai Allah turunkan ayat untuk melarang mengambil zakat dari orang itu. Udah dilarang gitu. Ya, jangan ambil zakat dari dia. Ini orang sampai menangis-nangis pengen ngasih zakat ke Rasulullah, Rasulullah nggak mau nerima. Sampai meninggal Rasulullah pun dia datang ke Sayyidina Abu Bakar pengen memberikan zakat, nggak diterima sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai meninggal Sayyidina Abu Bakar datang lagi ke Sayyidina Umar, pengen memberikan zakatnya, nggak diterima lagi sama Sayyidina Umar. Bagaimana saya ingin menerima zakat yang dimana zakat kamu udah ditolak oleh Allah, ditolak oleh Rasulullah, dan ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hati-hati, jangan pernah kita untuk lupa mengeluarkan zakat kita. Sedikit yang kita keluarkan itu besar di sisi orang yang membutuhkan. Maka jangan lupa kita keluarkan zakat. Karena apa? Tathhir, membersihkan daripada puasa kita, ibadah kita, dan harta kita. Dan juga memberikan makan kepada kaum fuqara dan masakin. Nah, ini saja yang mungkin sedikit bisa bermanfaat untuk para pemirsa Muhibbin TV untuk kita amalkan pada zakat fitrah nanti. Alhamdulillah, terima kasih telah mengikuti tausiah Ramadan bersama Ahli Abdurrahman di Safir Atas. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Muhibbin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.